Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, MPD, dan dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wirausaha era evolusi industri 4.0. Nah, pada pengantar kewirausahaan ini, itu terkait dengan perubahan-perubahan industri yang selalu berkembang dari waktu revolusi 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, Indonesia lagi bagaimana menggambarkan mengikuti perubahan beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Meskipun sebenarnya kita sudah ketinggalan sangat jauh atau satu revolusi pada saat Jepang sudah bergerak di angka 5.0. Tapi ya sudah, bagaimana kita bergerak dan melihat dan ikut berubah, karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita tidak ambil bagian kita yang ketinggalan. Itu yang ketinggalan akan rugi, yang rugi akan diam, yang diam akan tergilas, yang tergilas akan mati dengan sendirinya. Apalagi kaitan dengan usaha bisnis perjuangan untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Jadi yang harus kita ubah adalah terkait dengan kewirausahaan dalam kebijakan revolusi industri 4.0 atau disebut juga 4.0. Nah, 4.0 atau 4.0 ini merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri revolusi di 4.0 ini. Mau tidak mau, kegiatan bisnis wirausaha dan industri apapun, termasuk sekelas usaha bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha, itu harus bergerak, ikut serta berada atau beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri itu. Karena kalau tidak kita akan berada di satu tempat, ibaratkan berjalan di tempat bergerak, tapi tidak berkembang kemana-mana. Sementara semua orang akan mengikuti pola yang harus menuju sampai ke tujuan, mereka inginkan itu sekarang tentu saja menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan berpikir bergerak tersebut, untuk melakukan segala sesuatu dengan terminologi teknologi 4.0 ini. Nah, 4.0 ini kaitannya dengan teknologi, dengan dunia maya, dengan keakuan kita untuk membaca sesuatu di luar kadang-kadang di luar nalar, itu kebiasaan di luar ekspektasi apa yang sebelumnya pernah kita sentuh. Sekarang mau tidak mau kita harus terlibat, dan itu menjadikan sebagai senjata utama siap tidak ketika kita menghadapi pada kondisi sesuai dengan filosofi kehidupan yang terkait dengan perubahan tadi, maupun tidak mau itu harus suka, tidak suka itu harus kita ikuti dan mengambil bagian beradaptasi dan mencoba melakukan itu sendiri. Untuk kuncinya, kalian tidak pernah mau melakukan sampai di mana usia kita bisa lakukan. Itu salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan. Nah, itu adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah. Tidak ada kata putus asa. Jadi, ini merupakan satu tantangan yang luar biasa untuk kita bisa beradaptasi, berada pada arus revolusi industri full zero tadi, yang 4.0. Nah, di dalam bahasa Indonesia 4.0 ini sebenarnya kita anggap sebagai satu tantangan baru dalam dunia industri,
Dan apa pula kaitannya nanti dengan kita, dengan saudara sebagai calon wirausaha di masa depan. Dan saya percaya kalau untuk kehidupan anak-anak milenial seperti saudara, itu 4.0 sebenarnya bukan jadi persoalan di generasi Anda atau generasi saudara dan teman-teman. Dengan kondisi-kondisi itu selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan yang kedua adalah sebagai langkah penting untuk memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang tidak mau masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, 3.0 agar apa yang lebih efisien, lebih produktif, yang sampai pada saat orang menggunakan teknologi revolusi industri 4.0 itu mereka sudah mencapai 20 tahun, kita baru dianggap 1,2. Kita hanya mengambil bagian kecil, sementara orang lain menikmati dan beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 ini. Nah, revolusi industri yang kita kenal contohnya adalah mesin, mekanik mesin, industri tekstil misalnya, atau menggunakan alat tenun yang pada saat itu orang sudah menggunakan mesin tenun, kita masih menggunakan alat yang tradisional. Pada saat orang menghasilkan 10 tenun dalam 1 jam, kita menghasilkan tenun itu dalam 10 hari. Bayangkan ketinggalannya meskipun kita tidak bicara soal kualitas dulu. Kualitas helmet dengan mesin tentu saja berbeda, tapi faktor bisnis kita akan ketinggalan. Yang kedua, pertanian begitu banyak yang berada pada fase industri 1.0. Untuk mesin bajak misalnya, kita masih akan menggunakan kerbau pada saat negara lain telah berkembang. Mereka menggunakan mesin-mesin untuk alat-alat pertanian, sehingga banyak produktivitas dari produksi dari pertanian itu pada saat secara tradisional kita menghasilkan mungkin hanya beberapa hitungan untuk ratusan kilo. Apapun yang berada pada fase 2.0 industri, contohnya adalah produksi massal. Produksi massal ini misalnya adalah industri mie instan, kemudian percetakan seperti koran, majalah, itu berada pada kategori 2.0 sebenarnya. Nah, wirausaha di era revolusi industri 4.0 itu ada beberapa peluang, tantangan, dan strategi sukses. Nah, di sini revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan wirausaha. Dengan perkembangan teknologi digital seperti Internet of Things atau disingkat IoT, kecerdasan buatan AI, Big Data, Cloud Computing, dan otomasi industri, paradigma berwirausaha mengalami transformasi signifikan. Wirausaha di era ini harus memahami perubahan tersebut agar tetap kompetitif dan inovatif. Nah, yang pertama yaitu karakteristik wirausaha di era industri 4.0. Wirausaha modern harus memiliki beberapa karakteristik utama agar dapat beradaptasi dan berkembang, di antaranya yaitu berbasis digital. Penggunaan teknologi digital dalam operasi bisnis, pemasaran, dan layanan pelanggan menjadi keharusan. Selanjutnya ada inovasi dan fleksibel. Itu bisnis harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Yang ketiga itu berorientasi pada data, yaitu keputusan bisnis didasarkan pada
analisis data untuk meningkatkan efisien dan memahami perilaku konsumen. Selanjutnya, menggunakan teknologi canggih. Itu pemanfaatan AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya, berkolaborasi secara global, yaitu jaringan bisnis tidak terbatas oleh lokasi fisik, melainkan bersifat global melalui platform digital. Nah, sekarang kita akan membahas peluang wirausaha di era 4.0 ini. Nah, yang pertama itu commerce dan marketplace, yaitu platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak itu memungkinkan pengusaha menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya lebih rendah dibandingkan bisnis fisik konvensional lainnya. Selanjutnya, startup teknologi. Itu banyak startup bermunculan dengan solusi berbasis teknologi seperti Vintage, yaitu GoPay, OVO, dan edX, Ruang Guru, Zenius, dan Heltouch, yaitu Holodoc. Selanjutnya, industri kreatif dan digital content. Itu profesi seperti content creator, digital marketing, dan pengembangan aplikasi perkembangan pesat dengan adanya media sosial dan platform streaming. Selanjutnya, manufaktur berbasis otomasi. Teknologi seperti 3D printing dan robotika membuat produksi lebih cepat, murah, dan fleksibel, membuka peluang bagi industri manufaktur skala kecil. Selanjutnya, sharing ekonomi dan gig ekonomi. Konsep berbagai sumber daya seperti ride sharing, yaitu Gojek, Grab, dan freelance marketplace, yaitu Upwork, Fiverr, itu memungkinkan individu dan bisnis kecil berpartisipasi dalam ekonomi digital. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tantangan wirausaha di era 4.0 ini. Meskipun menawarkan peluang besar, revolusi industri 4.0 ini menghadirkan tantangan bagi para wirausaha. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Akses teknologi yang mudah itu menyebabkan banyak bisnis bermunculan. Itu meningkatkan persaingan di berbagai sektor. Yang kedua itu adaptasi teknologi yang cepat. Perubahan teknologi terjadi begitu cepat sehingga wirausaha harus terus belajar dan berinovasi agar tidak tertinggal. Yang ketiga yaitu keamanan data dan privasi. Bisnis yang berbasis digital harus memastikan sistem mereka aman dari serangan siber dan menjaga kepercayaan pelanggan. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan terkait pajak digital, perlindungan konsumen, dan kepemilikan data itu seringkali berubah dan perlu dipahami oleh pelaku usaha sendiri. Yang kelima yaitu keterlibatan SDM berkualitas. Itu dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital dan teknologi yang memadai agar bisnis dapat berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi sukses dalam wirausaha 4.0 ini. Untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang wirausaha, itu harus menerapkan strategi yang tepat, yaitu ada digitalisasi bisnis, itu menggunakan website, media sosial, dan e-commerce untuk pemasaran transaksi, dan memanfaatkan AI dan Big Data untuk menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Selanjutnya ada inovasi berkelanjutan, itu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru, menggunakan produk dan layanan yang unik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada peningkatan keterampilan digital, itu mengikuti pelatihan dan sertifikasi dalam bidang digital marketing, data analitis, dan cloud computing. Itu membangun tim yang memiliki keahlian dalam teknologi digital. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan jaringan. Menjalin kemitraan dengan startup lain, investor atau pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan bisnis
itu bergabung dengan komunitas wirausaha digital untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Selanjutnya, menerapkan model bisnis berkelanjutan. Menerapkan bisnis sirkular ekonomi untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisien sumber daya. Mengutamakan consumer experience agar bisnis tetap relevan di era digital ini. Baik, kesimpulan yang bisa saya rangkum pada materi ini, itu wirausaha di era revolusi industri 4.0 membutuhkan inovasi, fleksibilitas, dan adopsi teknologi digital agar dapat bertahan dan berkembang. Dengan memahami peluang serta tantangan yang ada, serta menerapkan strategi yang tepat, wirausaha dapat sukses dan membawa bisnisnya ke tingkat global. Baiklah, sampai disitulah penjelasan saya. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.